Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga sampai pada saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah month of training, bulan untuk latihan. Ramadan mendidik kita, melatih kita untuk menjadi insan yang sabar. Ramadan melatih kita untuk memiliki hati yang senantiasa ikhlas. Maka di dalam bulan suci Ramadan, Nabi kita membimbing berbagai macam aktivitas amaliyah ibadah yang akan kembali kepada diri kita. Salah satu hal yang paling ditekankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pelaksanaan i'tikaf di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan sampai beliau wafat, dan kemudian diikuti para istri beliau. Maka oleh karenanya dalam kesempatan yang singkat ini izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan setidaknya ada 4 hikmah kenapa kita melaksanakan i'tikaf. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama, pelaksanaan i'tikaf adalah sebagai wahana, sarana kita ittiba li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat muslim, saat kita masuk ke dalam masjid dalam kondisi dan keadaan suci, kemudian kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah tahiyatul masjid, yang kemudian kita duduk tenang, berniat dalam hati kita, nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Maka seluruh aktivitas yang kita laksanakan di dalam masjid itu akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala sunnah. Yang kedua, hikmah dari pelaksanaan i'tikaf itu adalah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat kita melaksanakan i'tikaf setidaknya ada 2 hal yang kita kerjakan? Yang pertama, tilawatil Quran, membaca Al-Quran, dan itu sarana kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu menurut para ulama. Kemudian yang kedua adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, pelaksanaan i'tikaf adalah menjadi sarana penenang hati dan jiwa kita. Bukankah jelas dikatakan dalam Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah. Mengingat kita, hati kita ingat dengan Allah, ini adalah sumber ketenangan. Para pemirsa yang berbahagia, ketenangan letaknya bukan pada harta, jabatan, pangkat, kedudukan, tidak. Tetapi ketenangan itu letaknya di dalam hati kita yang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bisa dapatkan salah satunya adalah dengan kita beriktikaf di dalam masjid. Yang keempat, yang terakhir, hikmah dari pelaksanaan i'tikaf adalah sebagai sarana muhasabah lin nafsi, introspeksi diri kita. Sebagaimana para salafun salih kita mengajarkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum nanti di hari kiamat kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mereka yang menjerit, menangis, kesakitan. Mereka menginginkan kembali ke alam dunia
Kenapa? Karena saat mereka diberikan kesempatan oleh Allah di alam dunia, mereka tidak pernah bermuhasabah. Maka oleh karenanya mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah ini, kita bisa memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Kita bisa menjadikan diri kita lebih baik. Kita introspeksi diri kita. Sehingga kita menjadi insan-insan yang muttaqin. Sebagaimana tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Minta halal min faridah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.